ketua umum kita tiba-tiba menyerahkan lehernya kepada partai lain. Dengan menetapkan SDA selaku Menteri Agama sebagai tersangka. 36 pengurus harian DPP menyetujui beliau diberhentikan. Ada kemauan politik dari sebagian pengurus DPP partai dan DPW partai se-Indonesia agar muktamar dipercepat. Baik, kita lanjutkan kembali perbincangan di Prime Time News. Saya akan kembali ke Pak Emron terlebih dahulu. Pak Emron, saya ingin minta klarifikasi tentang posisi seorang Rahmat Yassin, karena sebelumnya juga sempat beredar informasi tidak adil begitu ketika Surya Dharma Ali dipecat, statusnya tersangka, sementara Rahmat Yassin belum. Ini kita minta klarifikasi dulu, apakah Rahmat Yassin ini sudah dipecat dari posisinya sebagai Ketua DPW di Jawa Barat atau seperti apa, Pak? Ya, Pak Rahmat Yassin, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah P3 Jawa Barat, ketika proses hukum kepada beliau ditetapkan sebagai tersangka 5 bulan yang lalu, dan kemudian Pak SDA ditetapkan sebagai tersangka 4 bulan yang lalu, kita baru tadi malam melakukan rapat pengurus harian DPP. Tadi malam sudah diberhentikan satu paket. Sudah diberhentikan satu paket menggunakan pasal yang sama. Pak Rahmat Yassin sudah digantikan oleh PLT, yaitu Bapak Komarudin. Baik, itu artinya tidak ada tebang pilih begitu, karena sebelumnya ada berbagai pihak juga di internal P3 menyatakan tebang pilih. Baik, Pak, saya akan ke pertanyaan selanjutnya. Pak Surya Dharma menyebut bahwa muktamar dipercepat pun tidak masalah. Dia menyebut bahwa sebulan lagi setelah pemerintahan baru dan kabinetnya resmi dilantik. Nah, ketika dipecat sekarang atau dilengsarkan dari jabatannya sekarang, ada kesan sepertinya DPP yang melakukan pemecatan ini ada terburu-buru begitu, Pak. Mengejar apa sebenarnya, Pak? Tidak ada yang terburu-buru. Seharusnya beliau sejak ditetapkan sebagai tersangka 23 Mei yang lalu, 1-2 hari semestinya mengundurkan diri. Karena anggaran rumah tangga partai kita ini sama dan sebangun dengan fakta integritas, walaupun tidak secara harfiah. Semestinya beliau memisahkan posisi pribadinya dengan kepentingan partai dan menjaga kehormatan partai dengan mengundurkan diri. Karena itulah sejak lama, 4 bulan, ditunggu proses beliau untuk secara legowo dengan kesadaran sendiri untuk menunjuk sendiri siapa pelaksana tugas yang beliau siapkan. Tetapi selama 4 bulan tidak ada bahkan himbauan-himbauan dari berbagai pihak, mulai dari pimpinan-pimpinan majelis, kader-kader senior partai, dewan pimpinan wilayah, tidak dilakukan juga respon yang memadai dari beliau. Karena itulah PHDPP dalam rapat yang agendanya baru tadi malam dapat digelar rapat. Padahal mestinya rapat sudah dapat digelar pada masa-masa sebelumnya. Tetapi karena beliau dalam kondisi yang tidak lincah lagi sebagai ketua umum karena predikat tersangkanya itu. Baik, Pak Dimyati, Anda melihat ini seperti apa, Pak Dimyati? Barulah kita lakukan. Ini pemecatan sudah 2 kali dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan tidak mengerti akan bagaimana berorganisasi dalam partai politik. Kalau sudah menghukum orang itu harus menggunakan prinsip-prinsip hukum. Yang pertama, supreme of law, equality before the law, rule of law. Nah, kalau digunakan dasarnya suka dan tidak suka, berbahaya di dalam menghukum seseorang. Kalau intinya ambisius, terus terlalu ingin menjatuhkan orang, ya sudah, apapun dihalalkan. Jadi apa sebenarnya kira-kira agenda dibalik ini, Pak Dimyati, kira-kira? Karena beredar juga agendanya pertama ada kepentingan, jelas kok. Kepentingan apa seperti itu? Maka dengan sendirinya kepentingan di eksekutif maupun di legislatif. Maka oleh sebab itu kalau menurut saya, selamatkanlah nama baik ketum, nama baik presiden partai. Karena ketum dan presiden partai itu kan dipilih oleh muktamirin, bukan oleh PH. PH itu dipilih oleh ketum bersama dibantu. Ini ingat ya, dibantu oleh formatur lainnya, dibantu saja. Tetapkan ketua umum adalah ketua formatur. Jadi maksudnya ada keinginan untuk bergabung di pemerintahan Jokowi JK, kemudian memanfaatkan momentum ini sebelum dilantik. Maksudnya seperti itu, Pak Dimyati? Ya, saya nggak tahu lah urusan ke sana. Tapi di sana ada hidden, ada agenda terselubung. Nah, menurut saya begini, kalau dasar ini kan lembaga publik, harus jelas aturan mainnya. Kalau aturan main dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga ditabrak, maka Pak Imron,
ini benar, itu benar. Ya. Jadi saya berharap pada teman-teman sekalian, saudara sekalian, Pak Surya ini kan sudah mengingatkan, ayo muktamar dipercepat. Mau bulan depan, mau bulan ini. Ya. Kenapa sih susahnya lewat muktamar, takut apa jadi ketua umum gitu. Ini yang memunculkan Sudah, pertanyaan kita kemudian, selenggarakan. Pak Emron. Silakan dijawab, Pak Emron. Mengejar momentum sebelum Ya, pemerintahan baru dilantik agar bisa bergabung di sana. Dimyati itu, ya analogi yang disampaikan Pak Dimyati sangat keliru. Seorang presiden dipilih oleh rakyat. Dia ada aturan-aturan walaupun dia dipilih oleh rakyat, tetapi beliau dapat diberhentikan manakala melanggar konstitusi, manakala melanggar undang-undang dasar. Begitu juga dengan Pak SDA. Betul, dia dipilih oleh muktamar, tetapi dia dapat diberhentikan kalau dia melanggar konstitusi ini. Karena itu pelanggarannya itulah, bukan soal proses penetapannya. Sama dengan presiden. Presiden dipilih oleh rakyat Republik Indonesia, tetapi ketika berhenti dapat diimpeach oleh DPR kalau melanggar konstitusi. Begitu juga Pak SDA, begitu juga Emron Tangkapi, kita diangkat oleh muktamar, tetapi kita boleh dipecat, boleh diberhentikan kalau kita melanggar konstitusi ini. Bentar, Pak Emron, Pak Dimyati sebentar. Ini kita tidak ingin berdebat soal tafsir dari ADART di P3, tetapi kita ingin tahu kemudian langkahnya seperti apa. Ya, bukan tafsir ADART, di semua ini partai sama saya rasa. Karena sangat Ketua jelas. umum presiden partai tidak gampang dijatuhkan. Sangat jelas, ya. Baik. Saya minta analisa dari luar dulu agar tidak terjadi debat kusir. Mas Burhan, kira-kira apakah ini terkait dengan upaya untuk bergabung di pemerintahan ataukah seperti apa? Apakah memang itu sudah sangat jelas agenda kesananya? Ya, memang kalau dari sisi timing, saya kira sulit bagi publik untuk tidak berpikir ke arah sana. Timingnya kan kira-kira sebulan sebelum pelantikan Jokowi JK. Nah, kalau kemudian ada persepsi yang muncul terkait dengan arah atau sikap politik P3 untuk lebih merapat kepada the ruling party berikutnya, tentu nggak bisa disalahkan. Tapi apakah itu kemudian dianggap bagian dari suatu hal yang aib? Nggak juga. Dalam politik kan biasa. Biasa saja itu ya. Ini bagian dari pertarungan biasa dalam politik. Kalau disebut soal saya, konsistensi sikap, saran saya adalah lebih baik pihak-pihak yang berbeda pendapat duduk bersama lagi dengan kepala dingin untuk menyelesaikan cara yang lebih bersifat win-win solution. Ini penting, karena kalau misalnya dua pihak ini saling berseteru kemudian menampakkan perseteruan itu di depan publik, itu yang makin dirugikan adalah P3. Jadi peras hilang tadi. Betul, jadi P3 harus selamatkan dulu. Untuk sementara mungkin cooling down, cari islah, meskipun saya kira ini islah yang keberapa kali ya kita tahu bahwa beberapa waktu lalu saya juga diundang di sini membicarakan, waktu itu juga sama, Pak SDA juga dipecat ya, kemudian terjadi islah, tetapi kemudian muncul lagi perseteruan. Cooling down dulu, cari ini, dan saya kira Kiai Maimun Zubair sebagai Kiai yang sangat dituakan di P3 turun lagi untuk bicara lagi untuk menyelesaikan persoalan ini agar P3 lebih bisa. Saya ingin bicara langkah ke depannya begitu. Saya ke Pak Emron. Pak Emron, setelah Anda ditunjuk sebagai pelaksana tugas Ketua Umum, apa langkah politik terdekat Anda terkait ini? Langkah P3 selanjutnya? Memang ya tugas yang diberikan kepada saya kan hanya sebagai pelaksana tugas Ketua Umum. Saya bukanlah yang terbaik dari antara 4 Ketua Umum, Wakil Ketua Umum yang ada. Tetapi saya akan menjalankan amanah yang diberikan ini. Apa langkah politik terdekatnya kira-kira? Melobi ke Jokowi JK atau mengatakan tetap akan bertahan di merah putih seperti kata Sekjen Roma Hurmuzi? Sepanjang keputusan lain belum ada, maka kita sepakat untuk menghormati keputusan yang sudah diambil partai melalui Rapimnas yang lalu, yaitu mendukung Prabowo Hatta. Sepahit apapun prosesnya, kalau sudah menjadi keputusan partai akan kita hormati, kita jalankan baik-baik. Bagaimana dengan 28 DPW yang sempat mengusulkan untuk percepatan muktamar itu? Mereka mengarah ke Jokowi JK atau seperti apa? DPW tidak pernah mengarahkan kepada mana. Yang ada ketika Mukernas Bandung bulan Februari yang lalu. Ketika Mukernas Bandung bulan Februari yang lalu, memang nama Jokowi Yusuf Kala ada dalam 6 dari tokoh yang disiapkan sebagai calon presiden. Tetapi kemudian ada Mukernas 2. Mukernas 2 menetapkan agar proses penetapan calon presiden ditetapkan melalui Rapimnas. Rapimnas kemudian menetapkan Prabowo. Kemudian oleh Pak Ketua Umum ditindaklanjuti dengan membentuk ikut serta dalam koalisi Merah Putih. Normal, kita hormati semua keputusan itu. Dan itu adalah keputusan sah partai.
Baik, saya ke Pak Dimyati. Terakhir Pak Dimyati sebagai Ketua DPP, dengan kondisi seperti ini apa langkah politik Anda selanjutnya? Ini Anda setuju dengan dilengsarkan sudah sah atau seperti apa? Kami adalah tetap Surya Dharma Ali. PLT tidak berlaku di dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga. PLT ini kan udah beberapa kali dicopot juga enggak, Pak Emron yang lalu juga tidak dicopot PLT. Nah ini yang terjadi adalah kisru. Baik. Maka ini harus diluruskan, dibenarkan. Ini kan partai persatuan, bukan partai perpecahan atau partai persekongkolan. Nah oleh sebab itu disesuaikan dengan ADART partai. Baik. Maka jangan salah tafsirkan kalau benci Rahmat Yassin dengan Pak Surya beda. Rahmat Yassin kan ditahan, berhalangan tetap. Ya. Kalau Surya Dharma Ali kan masih bebas. Oke. Masih Baik. bukan Baik. OTT kasusnya. Pak Dimyati, Pak Emron, kita lihat bagaimana perkembangan politik dari P3 sendiri. Apakah akan tetap seperti ini atau ada islah seperti kata Mas Burhan tadi? Terima kasih Pak Emron dan Pak Dimyati. Singkat saja. Begini, bagaimanapun partai politik adalah institusi penting yang mengandalkan dukungan dari publik. Jadi partai dibentuk untuk mendapatkan dukungan dari pemilih. Nah, supaya dapat dukungan dari pemilih, trust itu menjadi penting. Jadi pendekatan yang terlalu legal formalistik itu juga tidak terlalu pas. Misalnya kita punya banyak desain undang-undang yang masih pakai pendekatan formalistik sehingga ada wali kota terpilih dilantik di balik jeruji. Ini nggak tepat karena kita melihat proses politik sebagai bagian dari upaya untuk menjaga kredibilitas dan trust publik. Nah, karena itu lebih baik diselesaikan melalui jalur yang lebih bersifat win-win solution. Dan penting diingat, Partai Persatuan Pembangunan ini aset bangsa, jangan sampai pecah. Karena walaupun alasannya ini mengejar momentum untuk ini bagian dari bergabung, proses biasa ya, politik. Tadi menarik apa yang disampaikan oleh Pak Dimyati ya. P3 ini kan singkatannya Partai Persatuan, bukan Partai Persatuan. Gitu ya. Nah, karena itu harus dicari islah. Dan menurut saya seorang Kiai Maimun Zubair itu punya potensi dan punya wibawa untuk bisa menyelesaikan perselisihan di antara dua kubu. Kedepannya apakah nanti juga P3 tetap akan kondisi seperti ini? Apakah nanti bergabung Jokowi JK ataukah tetap di Koalisi Merah Putih? Nanti kita suatu saat akan bicara tentang dampaknya bagi Koalisi Merah Putih. Mas Burhan, terima kasih. Selamat malam.